Jepara sangat membutuhkan wartawan-wartawan yang profesional, dalam artian yang mempunyai latar belakang edukasi pemahaman literasi jurnalistik. Jadi kan sudah mempunyai itu, tinggal bagaimana mengembangkan di masyarakat. Yang korelasinya dengan dunia teknologi, dunia kewartawanan, dunia kejurnalistikan. Jangan pesimis. Peluang. Masih banyak peluang, masih terbuka lebar ketika kita nggak menyerah dengan tadi kan ada bahasa ini sekarang teknologi kan ada AI, ada segala macam itu, ya nggak usah pesimis. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Bang Once, Bang Yos. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh, Mbak Dinda. Gimana, baik. Sehat Mbak Dinda? Sehat, baik. Terima kasih ini sudah berkenan hadir di podcast kami ya. Dan kita ngobrol-ngobrol seputar tentang inovasi media di era digital. Jangan susah-susah ya. Karena ini memang penting sekali, Bang Yos, Bang Once, karena memang gejolak perkembangan zaman ini sangat pesat banget. Kita diminta untuk terus berinovasi dan melek digital. Di sini tentunya banyak sekali yang bisa disampaikan Bang Once dan juga Bang Yos sebagai seorang media, sebagai seorang jurnalis yang sudah dikenal. Kalau kita mengatakan sudah senior ya, seperti apa seharusnya berinovasi, mencari karakter-karakter baru agar selalu dapat mengikuti perkembangan zaman dan menjadi fokus utama seorang media di era digital ini seperti apa? Bang Once terlebih dahulu, monggo. Bukan dari saya, bukan dari Bang Yos. Aku sambung lah. Nanti nyambung Bang Yos. Ya. Terima kasih. Jurnalis ya, media ya, inovasi terkait dengan teknologi ya. Yang saya sampaikan, media atau wartawan sendiri kan tadi lebih kepada memahami apa itu jurnalistik itu sendiri ya. Jadi kembali kepada definisinya sebelum kita melangkah mengenal inovasi, karena tidak semua yang masyarakat itu tahu apa sih wartawan, apa sih jurnalis, kan seperti itu, Kak. Jadi mungkin sedikit diberikan penjelasan definisi wartawan adalah tadi mencari, memperoleh, mengolah, mendapatkan, menghimpun, lalu menjadi suatu karya tulis kan gitu. Produk ya. Suatu produk. Setelah itu mereka melemparkan ke redaksi melalui redaktur, diolah setelah melalui persetujuan dari pimpinan redaksi, baru dilempar ke kami. Nah, itulah gunanya wartawan itu mempunyai jejaring di wilayah kita sendiri. Impactnya itu harus kembali kepada apa yang kita tulis berpengaruh atau tidak kepada masyarakat. Makanya gunanya jejaring itu satu. Yang kedua tadi yang dipertanyakan inovasi. Ya, jika di zaman saat ini bukan hanya wartawan yang tujuannya adalah mencetak anak bangsa, tentunya harus pintar dalam artian memberikan edukasi literasi kepada masyarakat, kan seperti itu. Kan wartawan harus lebih pintar. Nah, itu. Karena konotasinya wartawan itu kan dianggap orang paling pintar tuh. Iya. Karena seperti itu. Nah, bagaimana kita sebagai wartawan? Ya sebenarnya wartawan itu tidak pintar. Kenapa saya bilang? Tapi harus pintar. Tapi dituntut udah pintar. Ya. Kenapa saya bilang dituntut pintar? Kami ketika ada permasalahan atau ada yang memang harus diselesaikan terkait dengan permasalahan masyarakat, kami harus mengerti apa permasalahan itu dan memberi rujukan, memberi informasi kepada narasumber yang mempunyai hubungan dengan hal tersebut. Yang berkompeten lah ya. Berkompeten. Bukan kami yang melakukan opini, menjawab pertanyaan itu, tidak. Kami harus mempunyai narasumber yang bermasalah apa ya, kita harus mencari narasumber yang memang terkait dengan hubungan tersebut.
Seperti itu. Ya, gini Bang Once, kalau kita melihat Bang Once ini Kabiro koran1.id dan koran suara pendidikan.co.id. Sedangkan kalau Bang Once Kabiro Ermol Jateng. Bang Yos, jangan salah. Kabiro Ermol Jateng gitu ya Bang Yos ya. Siap. Di sini semuanya adalah Kabiro. Kalau kita melihat betapa sudah melanglang buana, sudah banyak memakan asam garam, kita mengatakan seperti itu sebagai seorang jurnalis yang terkadang di sini ada anggapan-anggapan. Kalau saya kecil dulu jurnalis itu benar-benar keren gitu loh. Yeah. Tapi sekarang kok kayaknya dengan perkembangan zaman di era digital, jurnalis kok kayaknya meredup ya? Meredup. Okay. Kerennya itu kayaknya kurang gitu loh. Gregetnya nggak ada Ayolah lagi. kita buat keren lagi gitu. Okay. Bang Yos seperti apa? Oke, jadi begini ya Mbak Dinda, sebetulnya saya menyandang Kabiro itu berat sebetulnya. Karena Kabiro itu adalah kepala biro ya. Kepala biro akan beda konteksnya dengan wartawan. Karena kepala biro yang membawai wartawan sebetulnya. Sebenarnya keberatan sekali dengan sandangan Kabiro itu. Oh ya. Tapi karena perusahaan juga mungkin tadi ya melihat sepak terjang, kinerja, apa segala macam sama kayak saya sama Bang Once sama lah. Jadi bener sebenarnya berat tuh saya dibilang Kabiro atau ya tadi karena Kabiro itu kepala ya. Kepala itu harus membawahi karena memang juga kepala biro harus membawahi anak buah dong, harus punya anak buah dong. Jadi pertanggungjawaban otomatis ketika kita punya anak buah ya ujung-ujungnya ke Kabiro kan. Yeah. Karena judulnya kepala biro kan. Yeah. Tapi mau tidak mau karena tadi lah Kabiro juga tidak harus berdiam diri, tentang dia kepala bironya harus nyuruh sana, nyuruh liput dong, ini liput dong. Yeah. Ya enggak juga. Karena kalau enggak begitu betul tadi di era digital seperti ini, kalau Kabiro hanya berdiam diri, kita juga dapat pengalaman dari mana, pinternya apa gitu kan. Kabiro tetap wajib berinovasi ya. Tetap harus berinovasi karena untuk membina tadi betul Bang Once, mencerdaskan selain masyarakat itu kan ada yang di bawah kita. Iya. Gitu kan. Kita harus mendidik dan mengarahkan pada teman-teman yang di bawah kita ini nih, di bawah Kabiro ini kan, kamu harus seperti ini, kamu harus seperti ini. Jadi supaya tadi ya tidak meredup. Betul. Di era digital, seorang jurnalis harus tetap berinovasi. Betul, harus berinovasi, harus cerdas, harus pintar. Tadi Bang Once sempat bicara wartawan pintar. Wartawan memang harus pintar, dia itu harus pintar. Dan jangan salah, ada di beberapa sumber yang mengatakan wartawan itu orang paling pintar. Karena apa? Dia akan tahu segala sesuatu informasi. Mungkin begini ya. Malam ini saya ngobrol dengan siapa lah. Besoknya kita dengan orang dinas. Besoknya bisa saja kita ngobrol dengan presiden. Gitu kan. Itu orang wartawan gitu kan. Jadi apa ya? Konteksnya ketika kita nggak pinter, kita mau nyampe ke presiden mau bagaimana? Kita ngobrolnya mau buka obrolan seperti apa kan nggak bisa. Jadi harus tahu, paham situasi, isu apa yang memang sedang berkembang. Dianggap pinter itu bukan berarti harus kamu ranking 1, bukan konteksnya kan sudah bukan belajar lagi ya, kita sudah situasional di lapangan dengan isu-isu dengan sesuai tugasnya jurnalis itu. Bang Yos terima kasih. Menurut pendapat Bang Once sekarang, tadi sudah disampaikan Bang Yos, seorang jurnalis harus pinter, wartawan harus cerdas, karena tugas kita adalah mencerdaskan anak bangsa. Dan Bang Once, tadi seperti yang saya sampaikan, jangan sampai wartawan yang ketika saya kecil dulu itu keren. Cita-cita saya waktu kecil pengen jadi wartawan loh Bang Once, karena keren gitu. Tapi setelah saya gede, saya besar seperti ini, kok kayaknya meredup. Mungkin ada komentar dari Bang Once, harus seperti apa? Inovasi yang bagaimana? Kesenjangan teknologi yang dimiliki oleh wartawan ini jangan sampai terjadi gitu. Seperti apa menurut Bang Once? Tergantung Mbak Dinda ini baca apa gitu. Sudut pandangnya, angle-nya apa dulu ya. Mbak Dinda baca apa dalam artian ketika kita menjadi, apalagi saya sangat salut sekali ya literasi edukasi dari jenengan punya ini salah satu mencerdaskan bangsa gitu. Kita dituntut dalam artian tadi jenengan bilang saya ingin menjadi wartawan dan sekarang meredup. Sebenarnya tidak. Saya melihat malah semakin bagus. Tadi kembali kepada
Mbak Dinda baca apa? Oh, iya. Kan malah justru diwawancarain dia ya. Mbak Dinda baca Nggak ada apa? redungnya berarti. Iya, cita-cita saya waktu kecil pengen jadi wartawan dan kesampaian sekarang kan, kesampaian di lewat radio gitu loh. Kalau saya dulu pengen jadi guru sebetulnya. Iya, tapi Mbak kebalik. Dinda juga harus melihat kan, Iya. maksudnya kita punya baca apa yang memang untuk ya tadi konteksnya kita sudah Mbak Dinda sudah luar biasa, masa bacanya yang majalah Bobo kan tidak mungkin. Iyalah, Ya kan iyalah. seperti itu. Iya. Jadi tapi ada baiknya, ada bagusnya juga. Mungkin ini buat masukan buat teman-teman literasi agar lebih meningkatkan Potensi, ya. potensi untuk edukasi literasi, terutama memberikan informasi kepada masyarakat, terutama ya wartawan jangan hoax lah. Oh, gitu Jangan ya. berat Hindari sebelah lah, ya. lah, Iya, jangan iya. berat sebelah lah. Wartawan jangan hoax, jangan berat Ya, sebelah. jangan tetap koper both side. Semua memang kita butuh masukan buat media kita atau buat kita pribadi, tapi tetap etika jurnalistiknya jangan pernah ditinggalkan. Itu saja sih pilihan saya. Etika jurnalistik, kode etik, undang-undang pers jangan Betul. sampai ditinggalkan. Iya. Ya ini mungkin. Karena itu adalah kitab sucinya jurnalisme. Penuntun ya. Lebih kepada penuntunnya. Iya, Selama Harus kita patuh memegang pada itu. teguh kepada kitab suci kita, undang-undang pers dan kode etik, insya Allah kita selamat. Baik Bang Once, itu tadi ya sebagai salah satu yang menginspirasi kita semua, terlebih ini para jurnalis yang mungkin menonton dan menyaksikan podcast kita, setidaknya kita pegang teguh yang dua itu tadi ya, kode etik dan undang-undang pers. Ya. Ini penting sekali untuk kita pegang kemana kita melangkah. Jangan sampai terus kemudian di lapangan ada yang menganggap kita sebelah mata, ada yang menganggap kita gimana begitu. Karena ini tadi ya sempat talk show di Radio Erlisa ada yang mengatakan wartawan budrek, mohon maaf, Iya. dan ini adalah sesuatu hal yang sangat riskan untuk kita di sini sebagai posisi seorang media, seorang wartawan. Kenapa harus ada kalimat seperti Iya. itu? Mungkin ada penjelasan dari Bang Yos. Terkait apa nih? Terkait bodrek ya? Tentang, Iya, kalau bodrek setahu saya kan obat sakit kepala ya. Cuma Kalau tadi saya kalau tahu kita juga itu. kalau kita dikaitkan dengan wartawan bodrek, kalau saya kan memang nggak merasa bodrek ya. Saya nggak pernah merasa tersinggung, nggak pernah merasa karena saya nggak bodrek ya. Apa yang saya risaukan dengan kata-kata itu? Cuma mungkin kalau di lapangan atau ya keseharian kata-kata itu selalu muncul karena konotasinya kan kayaknya miring banget gitu kan. Sebetulnya wartawan budrek itu yang seperti apa gitu loh? Konotasi Ya wartawan nggak budrek. jauh sih, jadi mungkin kayaknya gini lah, jangankan di dunia jurnalis, di dunia wartawan ya, di semua lini juga hal-hal seperti itu tuh pasti ada, pasti muncul. Cuma perbedaan katanya. Kalau di media yang dikatakan oknum, oke lah dia diklasifikasikan dengan kata bodrek. Itu oknum berarti Ya, oknum. Oke, kalau misalkan ini disifat di instansi manapun ada oknum nih. Contoh misalkan seorang polisi, kan tidak polisinya tapi oknumnya. Bukan Oknum polisi bodrek polisi kalau gitu polisi kan. ya. Kan nggak ada. Jika tadi kata-kata itu tinggal kenapa ya harus disematkan itu harus bodreknya. Setahu saya bodrek kan, ya, obat sakit kepala yang berlapis Yang 3. bahkan menyembuhkan Menyembuhkan. sakit kepala gitu. Tapi jangan salah juga Mbak Dinda. Buat Iya. pusing. Pusing gitu kan. Ya, tapi memang semua kita juga wartawan sebenarnya cukup bikin pusing ya mungkin Iya, untuk iya. pemangku kebijakan yang memang misalkan kita buat berita yang agak sedikit menyentil mereka, buat pusing mereka ya. Gitu mungkin ya Bang Oce ya. Iya. Bang Once, mungkin ada tambahan kalimat dari yang disampaikan oleh Bang Yos tadi menanggapi apa yang masuk dari chat WA, dari TikTok, dari Facebook yang masuk ketika kita talk show tadi tentang makna atau konotasi wartawan bodrek ini harus kita hilangkan, harus kita lenyapkan karena wartawan jurnalis cita-cita saya dari kecil. Kenapa harus dibodrek-bodrekkan gitu loh, Ya. Bang Once? Ya, tadi kembali kepada belajar, inovasi, inovatif, dan jangan pernah kita marah dengan kata-kata bodrek tadi. Kalau kita tidak merasakan nggak perlu. Dan itu menjadi memacu kita, memotivasi kita untuk belajar, membaca. Yang pasti wartawan itu tadi saya bilang, wartawan tidak suka membaca ya, bagaimana bisa menulis kan gitu. Wartawan harus selalu membaca, literasi. Literasi. Oke. Gimana selama jadi jurnalis seorang wartawan? Kolaborasi dengan pemangku kebijakan, dengan pemerintah, dengan stakeholder yang ada selama kita bergelut di dunia media. Seperti apa, Bang Once? Buat saya sih
sebagai jurnalis, sebagai wartawan, mau mereka baik mau mereka tidak, ya kita tetap menjalankan tupoksi kita. Kita tidak beracuan kepada pemerintah atau apapun. Tetap jalan aja Tetap ya. berjalan. Orang bukan kita juga tidak dibayar atau tidak, kita benar-benar berjalankan apa yang menjadi tadi tugas kita sebagai jurnalistik tadi, mencari, memperoleh, memberikan informasi kepada masyarakat terkait dengan kemitraan. Itu tadi. Itu kan lebih kepada kebutuhan. Mereka membutuhkan informasi, kita juga membutuhkan informasi kan, seperti itu. Publikasi, mereka membutuhkan publikasi, kami memberikan informasi. Lebih kemitraan saja, berjalan Jalan saja. lurus aja, antem aja ya, pokoknya kita tetap melaksanakan tugas dan kewajiban kita. Ya, Bang Yos. Apa sih tadi pertanyaan kolaborasinya dengan kolaborasi. Dengan stakeholder, dengan pemangku kebijakan selama ini, selama menjadi wartawan ini kan setidaknya ada yang bisa disampaikan oleh Bang Yos, karena Kabiro itu kan benar-benar harus berpegang teguh dengan kode etik dan undang-undang pers itu tadi. Betul. Dan bahkan kalau saya melihat Bang Yos ini lebih sering dekat dengan Pemda loh. Gimana nih Bang Yos? Lah ini nih ya kolaborasi. Sebetulnya nggak ada kolaborasi ya, karena kan tupoksinya sudah beda. Karena wartawan itu wartawan, sifatnya juga wartawan memberitakan ya terkait independen dan tidak. Sebenarnya wartawan memang dituntut harus independen ya. Jangan terlalu menjadi corong pemerintah juga sih. Terkait saya harmonis dengan pemangku kebijakan atau apa, itu kan karena hubungan emosional secara pribadi saja sih sebetulnya. Karena tadi betul Mas Ojo bilang, wartawan harus punya jejaring. Kalau kita nggak punya jejaring, kita mau komunikasi sama siapa? Komunikasinya kan sama mereka. Sementara yang punya kebijakan, yang lebih mempunyai sumber, kan mereka kan. Bukan artinya saya selalu banyak memberitakan pemerintah daerah atau DPRD atau siapalah yang menyangkut kebijakan, saya selalu beritakan. Kalau masalah berita itu kan menurut saya itu kebutuhan dari redaksi sendiri. Karena di redaksi atau di media itu tadi, seperti yang saya bilang di talkshow tadi ya, kita punya kewajiban atau punya tugas untuk memenuhi rubrik kan. Kan di media itu semua website media pasti punya rubrik masing-masing. Ada yang tagline-nya memang lebih pada politik, ada yang tagline-nya lebih kepada pemerintahan. Ada juga yang sifatnya umum lah. Tapi rata-rata di media pasti punya tagline. Tagline-nya apa? Sebetulnya di Ermol sendiri di Republik Merdeka Online itu tagline-nya kan politik. Tagline politik ini kan nggak jauh dari pemerintahan. Terus siapa kalau kita tagline-nya politik, saya memberitakan yang lain kan nggak bisa. Kalau perpolitikan ya pemerintah ya. Betul, karena pemerintah tadi korelasinya kan konotasinya ke sana ya. Iya. Jadi ada korelasi ketika kita punya tagline berita politik, yang saya angkat berita pemerintah, yaitu sesuai tagline-nya pada media tersendiri. Bukan berarti saya medianya pemerintah, walaupun berita pemerintahan. Saya kan nggak dibayar pemerintah, Balinda. Iya, karena dari Ermolnya itu tadi ya. Betul. Kabiro Ermol. Betul. Itu adalah ada politiknya di situ. Betul, tagline-nya banyak sih sebenarnya media-media yang cenderung ke politik, ke pendidikan. Saya lebih cenderung lihat Bang Once nih, sahabat saya juga cukup lama juga kenal Bang Once. Bang Once sering mengangkat dunia pendidikan karena rubriknya dia punya tugas untuk mengangkat dunia pendidikan, memprofiling seorang guru, kepala sekolah, lebih kepada itu profil. Nah, itulah kebutuhan daripada perusahaan sebetulnya. Bukan banyak wartawan Pemda, enggak, karena bukan berarti wartawan Pemda terus dapat banyak uang dari Pemda gitu kan. Nyatanya sampai sekarang saya yang bayar perusahaan, bukan? Oke, baik, bisa diterima Bang Yos. Dan sekarang kalau kita melihat kondisi saat ini ya, Bang Once juga tadi sempat menyampaikan bahwa tabloid koran dan lain sebagainya masih diterbitkan ya, meskipun itu mingguan. Tapi saya sekarang itu mencari koran satu lembar pun tiap hari itu sudah kesulitan ini Bang. Dan saya sangat rindu itu sekali, pengen lihat koran satu lembar saja, susahnya minta ampun sekarang. Gimana ini perkembangan dari era mulai zaman dulu saya kecil koran begitu mudah, sekarang koran begitu susahnya, bahkan saya sudah tidak pernah melihat
kecuali koran-koran tahun 85 mungkin 90-an masih ada. Iya, betul. Gimana ini perkembangan kok sampai seperti ini? Iya. Dari Bang Once seperti apa? Salah satu yang menjadi kesulitan karena biaya cetak sekarang mahal, Pak. Oh, gitu. Itu yang jadi Faktor utama. koran ini kan kalau tidak secara grouping mereka mungkin kehilangan, maksudnya sudah pendapatan karena biayanya tinggi. Ya tadi kita mengakalinya bagaimana kita bisa bermitra walaupun tadi itu semuanya perjuangan. Tadi kemitraan kita dan jejaring kita Jejaring dan kemitraan di sini ya. karena koran ini memang sangat luar biasa, tertatih-tatih semuanya yang Tapi saya rindu nanti koran. saya kasih, Mbak. Ya, Tapi alhamdulillah. ini ya, Mbak Saya Dida, sangat kangen, ya. di Jepara kan dulu ada ya di pojokan toko apa gitu kan, ada yang Dulu jual ada di koran. pojokan situ. Sekarang nggak nggak ada gitu kan. Nah, ini tak tunggu ya Bang Once koran. Siap nanti Terima saya kira. kasih. Kebetulan harusnya saya bawa, cuman tadi saya pikir Tabloid apa atau koran suara apa pendidikan, sekarang? Mbak. Suara Suara pendidikan. Jadi kita korelasinya dengan Kementerian Kemendikbud sama Ombudsman. Jadi lebih ke bagaimana kita mengangkat pendidikan khususnya wilayah Jepara. Gitu. Bang Once, Bang Yos, kami di sini banyak dikirim dari sekolah-sekolah SLTA untuk magang PKL di tempat kami di K-Production ini agar semuanya bisa belajar bersama-sama, termasuk juga di bidang jurnalis. Di sini Bang Once, Bang Yos agar bisa menginspirasi adik-adik dari PKL ini seperti apa yang bisa disampaikan. Agar kita semua juga bisa belajar sama-sama tahu sebagai sosok jurnalis media dan juga wartawan itu bagaimana. Bang Once terlebih dulu. Oke, terima kasih Kak Dinda. Kebetulan saya memang salah satu yang suka memberi materi-materi di sekolah-sekolah yang ininya ke arah jurnalistik ya, ekstrakurikuler materi jurnalistik. Saat ini ketika mereka sudah lulus dan tidak melanjutkan kuliah, saya menampung itu. Oh gitu. Jadi ya. saya Kabiro, saya mempunyai wartawan-wartawan yang saya tempatkan di Suara Pendidikan tadi. Iya. Betulan saya sudah melakukan itu. Oh, sudah melakukan itu. Banyak anak-anak yang belajar di sana. Bukan hanya belajar, sekarang sudah menjadi wartawan. Oh, iya iya. Sudah menjadi wartawan. Ya, saya menjadikan apa? Menjadikan Pencetak, wartawan yang profesional. Tadi pesan saya ketika teman-teman yang PKL atau teman jurnalistik jangan pernah takut, jangan pernah ragu. Kalau memang ada biaya untuk melanjutkan kuliah, monggo silakan. Tapi kalau memang ingin berkarya, saat ini Jepara sangat membutuhkan wartawan yang profesional, dalam artian yang mempunyai latar belakang edukasi pemahaman literasi jurnalistik. Jadi kan sudah mempunyai itu, tinggal bagaimana mengembangkan di masyarakat dengan ilmu yang saya dapatkan. Tapi tetap pesan saya ketika di lapangan sudah berbeda dari sekolah di jalanan, di lapangan lebih kejam. Tetap semangat dan pilihlah mentor yang benar-benar bisa mengedukasi teman-teman sekolah-sekolah yang melakukan PKL. Iya. Seperti itu. Hati-hati di lapangan, pokoknya tetap semangat ya. Semangat. Terima kasih Bang Once. Bang Yos, ada yang bisa disampaikan pada rekan-rekan teman-teman yang sedang PKL? Iya, ini Mbak Dinda ya. Sebetulnya sama sih, nggak perlu banyak yang harus disampaikan kalau menurut saya. Siapapun itu ketika sudah masuk ke dunia jurnalistik atau untuk menjadi seorang wartawan, apalagi teman-teman atau adik-adik yang masih sifatnya duduk di bangku sekolah, yang korelasinya dengan dunia teknologi, dunia kewartawanan, dunia kejurnalistikan, jangan pesimis. Peluang. Masih banyak peluang, masih terbuka lebar ketika kita nggak menyerah dengan tadi kan ada bahasa ini sekarang teknologi kan ada AI, ada segala macam itu, ya nggak usah pesimis. Karena AI juga belum tentu bisa memberikan edukasi secara langsung kalau wartawannya tidak ada. Oke. Jadi untuk adik-adik yang masih sifatnya entah itu magang atau yang masih sifatnya di sekolah, di SMA atau bahkan yang di fakultas gitu kan, masih dinanti kok. Jadi jangan pesimis untuk menjadi seorang jurnalis, karena
tadi kalau kita bicara seorang jurnalis itu gajinya berapa sih? Kan rata-rata orang seperti itu. Dari mana sih penghasilan jurnalis? Jangan salah, sekarang dunia digital itu karena banyak peluang-peluang dari dunia digital. Contoh lah tadi kalau memang boleh saya bilang di salah satu platform digital ada TikTok gitu kan. Kita banyak berafiliasi di situ, naikkan konten atau apa. Kan cukup menghasilkan sesuatu yang menjanjikan. Ya. Jadi jangan pesimis, pesan saya kepada adik-adik yang masih sekolah, yang masih kuliah, untuk menjadi seorang jurnalis itu masih sangat terbuka lebar. Baik, terima kasih Bang Once, Bang Yos yang sudah memberikan pengalaman-pengalamannya di seputar jurnalistik, dan ini membuat saya juga terinspirasi. Semoga kita semua, para media, wartawan, jurnalistik di Kabupaten Jepara khususnya bisa selalu berinovasi agar kita tidak ketinggalan digital. Kita harus selalu pintar, cerdas, melek digital. Ngomong-ngomong, kalau saya melihat Bang Once, Bang Yos ini bahasa-bahasanya, cara berbicaranya ya. Ini kayaknya kok bukan asli Jepara ya. Tapi kenapa mau dan berkenan mengabdi di Jepara, mencerdaskan anak bangsa di Jepara? Apakah memang Jepara ini sangat strategis dan sangat nyaman untuk disinggahi, ditempati begitu, Bang Yos? Betul, saya sebetulnya bukan asli orang Jepara. Saya orang luar Jepara. Asli mana, Bang Yos? Saya aslinya ketinggalan di fotokopi sebetulnya. Apa itu? KTP kalau di fotokopi ketinggalan kan biar ketinggalan di fotokopi ya. KTP-nya ketinggalan di fotokopi. Betul. Jadi saya aslinya itu ada dua sih. Saya tuh orang barat sebetulnya. Jawa Barat. Yang orang tua satu dari Sumatera Barat, yang satu dari Jawa Barat. Jadi saya bilang orang barat pantas karena saya dua-duanya dari barat. Iya. Tapi yang saya lebih dominan dari Jawa Barat. Jawa Barat. Ya orang Sunda. Orang Sunda. Ya. Oh ya. Tapi ya kenapa bisa sampai di Jepara? Iya. Karena ya tadi saya sudah minum air sumber Jepara. Katanya ada istilah orang Jepara itu begini, kalau sudah minum air Jepara itu susah kembali. Susah kembali. Benar sampai sekarang. Berarti sudah meminum air sumber Jepara. Bukan airnya lagi, saya di Jepara sudah saya makan semua. Oke. Iya. Dinda mau tanya jalan mana sih Jepara, saya tahu sudah semua. paham semua ya di sini ya. Bahkan Dinda yang asli Jepara belum tahu, Bangnya sudah tahu duluan. Baik, mungkin Bang Once, ini asli mana Bang Once, kok kayaknya logatnya bukan asli Jepara, dan kenapa lebih tertarik untuk mengabdi di Jepara? Ya Pak, Kak Dinda. Saya asli Jakarta, kelahiran Jakarta. Setelah itu karena di Jakarta sudah terlalu crowded pada saat itu tahun 90, saya orang Jakarta tua terlalu pindah. kronik. Ya maksudnya sudah terlalu crowded saya. Orang tua bising pindah ke Depok mencari apa ya, agak-agak tempat sepi. Pada saat tahun itu tahun 90 Depok juga masih, kota Depok itu masih asri lah. Tapi Depok kan banyak bule, Bang. Seiring jalannya waktu Depok juga sudah panas, sudah kota sudah luar biasa sekarang. Saya aktivis di sana, maksudnya saya belajar untuk menjadi aktivis di kota Depok. Tahun 2010 saya ke Jepara sama istri. Karena saya menikah tahun 2006-2007 gitu kan. Terus 2010 kita sudah ke Jepara, rencana memang mau tinggal di Jepara. Saya sudah mau hijrah pada saat itu, memang mau sudahlah kita 2010 hijrah. ya? 2010. Hanya ketika kita coba setengah tahun, 6 bulan kita coba, ternyata wah saya belum sanggup pada saat itu. Balik lagi saya ke sana. Balik lagi baru 2020 saya baru masuk ke Jepara. 2020, berarti baru kemarin. Waktu Covid itu ya? Betul, waktu Covid saya COVID. masuk. Ya mungkin hikmahnya di sana kelibat. Di sini saya melihat kan, saya memang orang yang suka adventure ya, maksudnya saya suka orang yang berpetualang, saya suka dengan gaya-gaya baru, inovasi baru. Makanya di Jepara ini saya cocok sekali masuk dalam artian saya memberikan edukasi, inovasi terkait dengan tadi kearifan lokal, budaya. Itu yang saya angkat melalui tadi konten-konten saya dengan karya-karya saya. Seperti itu. Baik, terima kasih Bang Yos, Bang Once. Kembali ke topik yang kita bicarakan
terkait dengan di era digital ini inovasi seorang media, seorang jurnalis harus seperti apa, dan ini adalah sebagai closing statement dari Bang Once dulu, bisa disampaikan harapan-harapannya atau mungkin inovasi-inovasi yang bisa membangun seorang jurnalistik ke depan bagi rekan-rekan jurnalistik juga. Ini sangat bermanfaat untuk bisa disampaikan Bang Once. Oke. Terima kasih Kak Dinda. Untuk para jurnalis wartawan di era yang memang serba luar biasa saat ini, sudah digitalisasi, saya rasa memang teman-teman perlu belajar, berinovatif. Jangan pernah bangga, jangan pernah merasa lelah, jangan pernah merasa pintar. Terus berkarya, terus berbuat, terus mengabdi untuk masyarakat, Terus mengabdi. untuk menjadikan Jepara yang lebih baik, lebih maju. Baik. Seperti itu. Semoga lancar dan sukses. Ayo terus maju dan terus berinovasi. Bang Yos sekarang, apa yang bisa disampaikan kepada rekan-rekan jurnalis, rekan-rekan media, wartawan saat ini? Saya simpel sih sebetulnya, nggak ada yang harus saya sampaikan sebetulnya. Teman-teman media, teman-teman jurnalis juga saya rasa mereka sudah tahu apa yang harus mereka perbuat. Kalau saya cuma mungkin ada 2 suku kata aja sih. Membaca, nulis, membaca dan menulis. Itu aja Membaca, kuncinya. menulis, membaca dan menulis. Iya. Baik, terima kasih Bang Yos, Bang Siap, Once. sama-sama. Semoga podcast kita bermanfaat. Ayo teman-teman jurnalis terus semangat, harus selalu berinovasi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.